Oke, bismillah ya. Kita lihat. Saya awali dari quotes itu. Itu bagi saya bagus. Saya sering pesan teman-teman, apapun harus kita awali dari kesadaran. Nah, katanya Ji, pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah who am I? Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, who am I? Ini tugas sangat filosofis. Setiap orang harus bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau tidak bisa, kamu tidak bisa ngapa-ngapain dalam hidupmu. Orang itu untuk bertindak, untuk bergerak, kan harus punya titik pijak. Aku ini siapa? Kalian ngaji ke sini terus duduk di sana, itu kan kalian punya kesadaran, aku ini peserta ngaji, bukan yang ustadznya misalnya. Makanya kamu duduk di sana. Kalau kamu tidak jelas begitu ke sini, saya duduknya di mana ya? Jangan-jangan sudah disediain bangku ini untuk saya. Kenapa kamu tidak tahu posisimu di mana? Maka harus punya kesadaran. Nanti pulang ke rumah kan kamu harus tahu kamu itu anak, atau bapak, atau kakak. Nanti jangan-jangan keliru kamu masuk kamar ibumu. Bukan. Kamu itu anak, punya kamar sendiri. Kamu bisa tidak salah kamar ketika kamu punya kesadaran, who am I? Jawablah ini, maka kamu akan lebih mudah bertindak, karena kamu tahu posisimu. Biar orang tidak nyinyir padamu, emangnya siapa kamu? Hari ini kan banyak orang tidak sadar. Biasa-biasa saja, masih awam. Mungkin ada yang sudah gayanya kayak ustaz, kan ada yang begitu. Ada yang gayanya kayak intelektual, ada yang gayanya kayak politisi, yang dibahas politik terus, padahal sudah waktunya kerja mungkin. Nah itu berarti apa? Tidak punya kesadaran. Kesadaran pertama, who am I? Dan Ji dengan tegas menjawab, saya telah menjawab bahwa saya adalah seorang intelektual yang tidak mengejar kuasa, tapi seorang yang ingin mencanangkan kebenaran. Oh, kalimatnya luar biasa bagus. Kalian boleh niru, tapi juga boleh versimu. Menurutmu pasnya dirimu itu apa? Kamu berani gak mengklaim dirimu intelektual? Berani gak berkomitmen tidak mengejar kuasa, tapi hanya hidup demi kebenaran? Dan Ji dengan tegas bilang, iya, aku seorang intelektual, kekuasaan bukan targetku, hanya kebenaran yang aku canangkan. Nah itu sekarang kalian habis ini pulang, bayangkan ada yang tanya, who are you? Siapa kamu? Jawablah. Dan saya bersedia menghadapi ketidakpopuleran. Jadi popularitas bukan targetku. Hari ini kan banyak orang yang bisa apa-apa sedikit pingin terkenal. Makanya sekarang semua orang bikin channel YouTube sendiri-sendiri. Ya, dulu orang pingin dilihat orang itu kan mati-matian biar bisa masuk TV. Sekarang bikin channel sendiri-sendiri, bikin TV-nya sendiri-sendiri. Akhirnya orang sibuk memamerkan dirinya dibandingkan meningkatkan kualitas dirinya. Maka katanya Jinda, targetku juga selain tidak ngejar kuasa, aku juga tidak mengejar popularitas. Dikenal orang atau tidak dikenal orang, tidak masalah. Diakui orang atau tidak diakui orang, tidak masalah. Satu-satunya yang dia target adalah kebenaran. Popularitas tidak penting karena ada sesuatu yang lebih besar, yaitu kebenaran. Oke, ini kelihatannya simpel tapi dalam dan berat. Ya. Oke, dan kamu tidak usah bantah, tidak usah tanya kebenaran itu apa, Pak? Kebenaran itu kan ya macam-macam, nanti lanjutannya gitu. Ya kebenaran itu simpelnya yang kamu anggap benar.
Orang itu kan hidup berdasarkan apa yang dia anggap benar. Itu yang kadang-kadang kita sebut sebagai ideal. Hiduplah atas dasar ideal yang kamu yakini. Itu namanya hidup di atas landasan kebenaran. Lu, ideal saya kan mungkin salah, Pak. Iya. Tapi selama kamu belum tahu salahnya di mana, kan masih tetap ideal dia. Kecuali kamu sudah tahu dia ternyata tidak ideal, ya revisilah jadi yang lebih ideal, kan itu. Selama kamu belum tahu dia masih ideal, masih kebenaran. Orang tidak bisa hidup tanpa keyakinan terhadap kebenaran. Makanya kemarin René Descartes bilang hidup itu dasarnya justified true belief. Justified true belief itu keyakinan akan kebenaran yang dijustify, yang dibenarkan, dilegalkan. Menurutku yang benar ini. Kamu tidak usah minder, oh berarti cuma kebenaran menurutku ya Pak. Lu, semua orang juga begitu, kebenaran menurut mereka masing-masing. Oke. Cuma selama ini kan banyak orang cerewet, banyak orang nyinyir kalau ada yang ngomong kebenaran. Kebenaran itu kan versi-versi. Terus tidak jadi ikut kebenaran. Terus ya, jadi yang pertama ini konstitusi diri. Who am I? Bangun dirimu, siapa kamu? Kamu tidak bisa beraktivitas kalau tidak jelas siapa dirimu. Hampir semua filosof yang pernah kita kaji, titik pijak utamanya adalah mengenali diri. Baik filsafat barat, bahkan juga termasuk tasawuf. Kita lanjutkan. Nah, setelah kenali diri, wilayah yang harus kita tegaskan lagi adalah kemerdekaan, kebebasan. Katanya hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi aku memilih untuk jadi manusia merdeka. Apatis itu orang yang tidak yakin perubahan bisa dilakukan, sudah cuek. Kalau ada orang berjuang, alah tidak mungkin, situasinya sudah kayak gini, mbok malaikat jadi presiden ya tidak bisa. Itu namanya apatis. Jadi tidak, pokoknya pesimis luar biasa, sudah tidak yakin sama sekali kalau perubahan bisa dilakukan. Pasrah. Pokoknya serba, kalau apatis konotasinya biasanya agak negatif. Pokoknya kita ini sudah rusak-rusakan, yang enak dihancurkan semua terus bikin yang baru. Itu namanya apatis. Tidak yakin perubahan bisa dilakukan. Penyakit kita ini sudah akut luar biasa, masyarakat sudah hancur semua, sudah pokoknya kita tinggal nunggu aja kiamatnya. Itu namanya sudah putus asa, sudah tidak yakin bisa dilakukan perubahan. Ada orang kayak gini, katanya Ji. Ada yang kedua, orang yang hanya ikut arus. Yang lain ke utara, terus ke utara. Yang lain bikin channel YouTube, ikut-ikutan bikin channel YouTube. Yang lain melakukan apa, aku bikin apa. Yang lain melakukan prank, terus bikin prank juga. Akhirnya isinya prank-prank terus. Iya. Jadi prank itu mengejutkan kalau sekali dua kali. Kalau tiap hari prank ya orang tidak terkejut lagi, tidak wow lagi. Khawatirnya kalau tiap hari kamu prank, itu kan nama lain dari bohong, tidak serius, iseng. Khawatirnya kalau pas lagi serius orang anggap kamu iseng. Nanti pas beneran kamu butuh bantuan, orang anggapnya ala itu iseng. Biasanya gitu, nanti kita tolong ya prank. Jangan sampai di titik itu, nanti kita harus hati-hati. Ya kayak ceritanya Upin Ipin itu loh, waktu ada orang Angon, ceritanya itu kan sedang menggembala
sepi daripada sepi ngeprank orang-orang. Yuk ada serigala, orangnya datang semua. Terus alah aku cuma iseng kok, kamu kena prank, orangnya marah-marah pulang. Nanti datang lagi, sepi lagi, bikin prank lagi. Waktu serigala datang beneran, orang-orang sudah alah paling prank. Akhirnya kambingnya habis dimakan serigala. Jadi ya kalau ada temenmu sukanya prank, diingatkan saja, hati-hati kambingmu nanti habis dimakan serigala. Oke, jadi setelah konstitusi diri, jangan apatis, jangan ikut arus saja, jadilah manusia yang merdeka. Orang apatis tidak ngapa-ngapain, orang ikut arus itu juga tidak ngapa-ngapain. Dua-duanya pasif. Jadilah orang yang merdeka. Kita manusia itu dikasih banyak potensi, banyak fasilitas oleh Allah. Ya gunakan itu. Kita punya tugas sebagai khalifah. Jalankan itu. Jangan hanya mengeluh atau jangan hanya ikut arus. Jadi manusia yang punya nilai, jadilah manusia yang berarti. Jadi pertama-tama untuk punya nilai, jadilah manusia yang merdeka. Kenapa harus merdeka? Karena sebagus apapun dirimu, kalau hanya ikut arus, kamu tidak dihitung. Jadi tidak dihitung itu, alah kamu cuma hanya ikut-ikutan aja kok, kan tidak ada nilainya. Jadi jadilah orang yang merdeka. Kebaikan yang kamu lakukan hasil keputusanmu sendiri. Saya sering ngasih contoh, bahkan kejahatan kalau hanya ikut-ikutan itu kan kalau dalam filsafat moral sering disebut juga tidak ada nilainya. Bahkan mungkin kalau polisi misalnya, kamu ditanyai punya kasus apa, saya tidak tahu Pak, saya hanya ikut, itu hukumannya kan jadinya turun. Saya tidak ngerti kok tiba-tiba di tas saya ada, itu kan hanya ikut-ikutan. Oke, jadi pertama merdeka. Kalau sudah jelas siapa dirimu, konstitusi dirimu apa, sekarang bebaskan dirimu, mandirilah. Apa tidak boleh Pak ikut banyak orang? Kalau itu baik ya monggo, tapi keputusanmu sendiri. Jadi bukan karena ikut-ikutan. Itu orang yang merdeka. Nah, quote yang kedua itu tentang kehidupan berbangsa, hubungannya dengan kemerdekaan. Lanjutannya ke situ, kemerdekaan kita, kebebasan kita untuk apa? Untuk mewarnai kemerdekaan kehidupan kita berbangsa ini loh. Ini mirip kemarin waktu kita ngaji Soekarno, bahwa kemerdekaan itu alat, bukan tujuan. Kalau tujuannya hanya kemerdekaan, sudah selesai tahun 45. Jadi ketika ada proklamasi itu kan pernyataan bahwa kita merdeka kan itu. Katanya kemerdekaan merupakan sebuah mimpi yang jadi kenyataan. Dulu kita mimpi-mimpi, sekarang merdeka beneran. Tetapi kemerdekaan itu juga merupakan sebuah gedung yang kosong. Sekarang kita mengisinya bagaimana? Menjadi tugas pendukung-pendukungnya untuk mengisi kemerdekaan. Saya sering menyampaikan ada dua jenis freedom, ada freedom from, ada freedom for. Freedom from itu bebas dari. Banyak orang mengasosiasikan selalu kemerdekaan itu dengan bebas dari. Jadi bebas dari keterikatan, bebas dari penjajahan, bebas dari apa saja. Nah ya, bebas dari mungkin berat, tapi ada yang lebih berat. Bebas untuk. Freedom for. Kalau sudah bebas dari keterikatan, mau ngapain kita? Nah itu berat. Kalau bebas dari, musuhnya jelas. Aku harus membebaskan diri dari ini, dari itu. Tidak mau dikekang ini, tidak mau dikekang itu. Begitu bebas mau ngapain? Itu butuh orang cerdas, butuh orang yang mandiri, butuh orang yang bisa memutuskan. Kalau tidak, akhirnya yang balik lagi kamu ikut sesuatu, ikut seseorang, ikut sekelompok orang.
membuat keterikatan baru, tidak jadi bebas. Saya pernah itu di depan banyak orang, mau kajian, belum ditentukan temanya. Begitu saya bebaskan, oke Bapak Ibu sekarang bebas, temanya apa saja silahkan usul. Terus rame ngeremeng, akhirnya sudahlah manut saja Pak, temanya apa. Ternyata tidak gampang untuk freedom fall itu. Jadi orang itu maunya biasanya dituntun. Kenapa? Karena banyak orang cenderungnya pasif, agak males. Begitu freedom fall, dia gimana, kayak mahasiswa itu loh, silahkan bikin makalah tentang ini. Itu biasanya kan, sebenarnya kan dia bebas mau bikin makalah kayak apa saja, tapi kan terus pinginnya dituntun. Berapa halaman Pak? Berapa spasi Pak? Kan mesti ngono, terus kamu tanya, salahmu dewe terus jadi diatur. Wong ya dosennya tidak ngatur, kamu sendiri minta diatur. Ternyata level mahasiswa ya tidak bisa. Ya kamu inisiatif sendiri, ya normalnya makalah lah sekian halaman, pakai footnote, pakai itu kan gitu. Kadang kamu mempersulit dirimu sendiri. Minimal berapa buku Pak referensinya loh. Lo ya tidak diatur, kamu minta diatur. Akhirnya ya dosennya bikin aturan dan sumpek sendiri dirimu. Jadi gedungmu kosong, kamu minta diisi, bukan kamu isi sendiri. Jadi kemerdekaan itu seperti gedung kosong, kalian yang mengisi. Jadi jangan salah paham, dia hanya terminal awal, bukan tujuan. Dari situ kita mulai perjalanan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu secara kebangsaan. Kalau secara pribadi, ya kebebasan itu berarti langkah kita setelah membangun konstitusi diri. Oke, dilanjutkan tentang kemerdekaan juga, itu kalimat itu saya suka. Maksudnya sama. Kalau kemenangan revolusi dianggap sebagai tujuan, maka revolusi 45 sudah berhasil. Tetapi aku kira revolusi itu hanya alat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Yang terang tidak hanya untuk ekonomi. Dalam penjajahan dulu kita sudah mendapat suatu ekonomi yang baik, Indonesia yang makmur, aman, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi Soekarno, Hatta, Syahrir, Cipto, dan lain-lain menuntut suatu yang tidak hanya perut belaka, melainkan kebebasan dalam arti umum, juga hak untuk menetapkan nasib sendiri. Kalau kemenangan itu maknanya hanya ekonomi, mungkin dulu dijajah Belanda juga sudah lumayan tertib. Sudah ada yang bisa sekolah, sudah ada yang jadi bangsawan, sudah ada yang jadi pejabat, sudah ada makan mungkin bisa, ekonomi juga lumayan, meskipun mungkin tidak sekaya pejabat-pejabat Belanda, tapi ya tentram, aman, damai, terpenuhi kebutuhan. Tapi kan bukan ini. Kalau hanya ekonomi, yo mending minta dijajah negara-negara makmur, nanti kita terjamin ekonominya. Tapi kan pasti bukan ini tujuannya. Jadi kalau targetnya hanya ekonomi, pasti tidak. Yang nomor satu pastinya apa? Hak untuk menentukan nasib sendiri. Jadi ya bener makmur, tapi kan kita diatur. Tidak bisa milih sendiri, menentukan nasib sendiri. Suatu alat telah kita punya, tetapi hal ini bukan berarti tujuan dari revolusi telah terpenuhi. Masih jauh. Kita mencoba merealisasikan ide-ide kemanusiaan yang paling luhur. Pengertian saya dalam hal ini juga menjangkau kepada demokrasi, politik, perseorangan, keadilan sosial, penyederhanaan kelas-kelas, dan lain sebagainya, dengan pengakuan kedaulatan. Jadi, ayo merdeka, menentukan nasib kita sendiri, mandiri, tidak memposisikan diri sebagai orang yang mazlum,
apalagi orang yang zalim. Jadi kita kadang-kadang tidak menzalimi, tapi memposisikan diri sebagai orang yang layak dizalimi. Ya, banyak perilaku kita kayak orang yang pokoknya pantaslah kita itu dijajah. Nah, itu juga sebenarnya istilah kalau pakai hadis itu tadi kan mazlum. Mazlum itu kita dizalimi atau gaya kita itu gaya yang layak jajah. Jadi perilakumu itu perilaku yang memudahkan orang untuk menjajahmu. Kenapa kamu tidak mandiri, tidak bisa berpikir sendiri, tidak bisa mengambil keputusan sendiri? Orang ke utara, kamu ke utara. Orang ke selatan, kamu ke selatan. Itu namanya kamu punya gaya layak jajah. Kamu membuka ruang, orang lain masuk, ngatur dirimu. Nah, itu juga dilarang oleh Nabi. Unsur akhoka zoliman au mazluman. Oke, dan ini sebenarnya kuncinya ada di kemerdekaan. Apakah freedom from atau freedom for? Jadi setelah menjawab pertanyaan siapa dirimu, sekarang bebaskan dirimu dari banyak keterikatan yang tidak perlu, kemudian mandirilah untuk mengisi kemerdekaanmu. Baru di situ nanti akan dimulai perjuangan.